Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas PBS yang cantik-cantik dan imut-imut, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereviewkan bab yang kedua, itu komposisi fungsi dan inverse-nya. Jadi mungkin kalian udah menguap ya, udah lupa lagi. Saya akan jelaskan kembali mengenai komposisi fungsi, terus nanti inverse dari komposisi fungsi. Akan ada 6 soal yang akan saya bahas nanti. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti diberikan kemudahan dan kelancaran, UASnya juga lancar jaya. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke. Sekarang saya akan jelaskan mengenai komposisi fungsi. Yang kayak gimana sih komposisi fungsi? Barangkali kalian lupa. Jadi komposisi fungsi itu yang FOG, bundaran komposisi fungsi. Itu yang FOG X. Nah, yang seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya saya lebih baik langsung ke soal aja. Nah, karena sebelumnya saya udah bahas ya secara detail mengenai konsepnya, saya akan langsung ke soal aja. Jadi yang pertama itu misalnya saya punya Fx itu adalah 2x plus 4, terus kalau gx nya itu adalah x plus 5. Hitung berapa f bundaran g x. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, di sini kan yang ditanya ini itu adalah f bundaran g. Maka f-nya yang dimasukin. Jadi f-nya dimasukin sama gx. Kita tuliskan dulu persamaan ini mah secara matematis mungkin gak betul ya, saya tulis di sini 2x plus 4 gitu. Nah, tapi supaya memudahkan, jadi kita tulis dulu f-nya itu adalah 2x plus 4. Nah, karena x-nya itu harus diganti jadi gx, maka diganti 2gx ditambah 4. Maka dari itu 2 gx-nya masukkan x plus 5 ditambahin 4. Terus kali-kali pelangi, 2 dikali x adalah 2x, 2 dikali 5 adalah 10 ditambah 4. Berarti kalau begitu 2x plus 14. Udah deh. Lagi coba ya. Lagi. Nah, sekarang saya punya fx-nya adalah 3x plus 1, gx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 2. Yang ditanyakan berapa sih g bundaran f 1. Nah, kan jangan kaget, ini juga sama kalau ditanya f bundaran g 2, ya berarti nanti setelah beres kesini kalian ganti x-nya sama 2. Kalau ini berarti cari dulu GOF-nya, nanti di akhir cari ganti x-nya jadi 1. Coba yuk, kita coba. Karena di sini yang diminta adalah g bundaran f, artinya g-nya yang dimasukin sama fx. G-nya tuliskan dulu x kuadrat min 3x plus 2. Nah, tapi harus diganti sama f. Jadi di sini f kuadrat min 3f plus 2. Setelah itu f-nya itu kan ini ya, kita tuliskan 3x plus 1 kuadrat dikurang 3x plus 1 ditambah 2. Ini kita kuadratkan. Gimana cara kuadratkannya? 3x plus 1, 3x plus 1. Ini dikaliin, 3 kali 3, 9x kuadrat. Ini dikaliin jadi 3x. Terus ini dikaliin 3x. Terus ini dikaliin 1. Berarti ini 9x kuadrat. 3 ditambah 3 adalah 6. Ini kita tuliskan 9x kuadrat plus 6x plus 1. Terus ini minnya dikali-kaliin ke dalam min 3x. Ini min dikali 1 jadi min 1. Terus ini tambahin 2. Yang sama kita satu-satuin nih. Kayak 6x sama min 3x kan bisa dijumlahin. 6 dikurang 3 adalah 3. Terus 1 kurang 1 tinggal ditambah 2. 1 kurang 1 kan habis ya. Jadi 9x kuadrat plus 3x plus 2. Karena yang diminta adalah pada saat x-nya 1, nah baru diganti sama 1. 9 kali 1 kuadrat, 3 kali 1 ditambah 2.
9 kali 1, 9. 3 kali 1, 3. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2, 14. Jadi jawabannya adalah 14. Bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, kalau sekarang juga saya masih sama konsepnya. Cuman untuk nomor 3 itu saya punya fx-nya itu adalah akar 2x plus 2. Terus si gx-nya itu adalah 2x kuadrat. Nah, berapa sih FOG, F bundaran G? Kita coba ya, berarti FOG itu adalah F yang dimasukin sama G. F-nya kita tuliskan dulu, F-nya itu akar 2x ditambah 2. Ingat ini akarnya cuma sampai sini. Udah gitu, ganti 2-nya itu harus sama G. Nah, G-nya sendiri itu adalah apa? 2x kuadrat. Nah, berarti 2 kali 2 kan 4. Jadi 4x kuadrat ditambah 2. Akar, nah ini artinya itu adalah 4 diakarin kan 2. Terus x kuadrat diakarin itu berapa? Nah, kalau kuadrat diakarin, akarnya jadi hilang. Jadi tinggal x doang. Jadi jawabannya 2x plus 2. Lalu untuk soal yang nomor 4, nah ini masih juga komposisi fungsi tetapi ada 3 fungsinya. Jadi saya punya fx-nya itu adalah x min 5, terus gx-nya adalah x kuadrat plus 3, hx-nya adalah 3 dikurang 1 per x. Yang ditanyakan, berapa sih G bundaran F bundaran H untuk X sama dengan 2? Nah, berapa ini? Kalau misalnya yang ditanyain itu ada 3, ada G, F, H, maka kita selesaikan dulu G sama F-nya. Kita selesaikan dulu G, O, F. G-nya kita tulis. Berarti G dimasukin sama F. Berarti G-nya kita tulis X pangkat 2 plus 3. Terus X-nya itu diubah jadi F ya, jadi F kuadrat plus 3. F-nya adalah X min 5, jadi X min 5 kuadrat plus 3. Nah, X min 5 ini kita kuadratkan. X min 5 dikali X min 5. Nah, ini dikaliin X kuadrat, ini dikaliin min 5X, ini dikaliin min 5X, ini dikaliin plus 25. Jadi X kuadrat min 5 sama min 5 kan min 10. Di sini 25. Kita tuliskan berarti X kuadrat min 10X plus 25 ditambah 3. Jadi X kuadrat min 10X plus 28. Baru setelah itu kita GOF ini dibundaran lagi sama si H. Nah, berarti ini dimasukin sama H gitu ya. Nah, di mana nih? Nah, di sini aja deh. Jadi kalau begitu, si GOF-nya itu kan X kuadrat min 10X plus 28 tuh. Diganti GOF-nya itu sama H. Jadi di sini H kuadrat min 10X plus 28. X-nya itu jadi H ya. X-nya jadi H. Terus H-nya diganti deh. Ini H-nya ganti jadi 3 per 1 min X kuadrat 10. H-nya ganti jadi 3 dikurang 1 per X plus 28. Nah, ini kita kuadratin ya. Nah, kita kuadratin 3 min 1 per X, 3 min 1 per X. 3 dikali 3 adalah 9. 3 dikali min 1 per X itu jadi min 3 per X. Ini dikali ini jadi min 3 per X. Ini dikali ini jadi plus 1 per X kuadrat. Ini kenapa 3 dikali min 1 per X itu jadi 3 per X? Caranya gini, 3 dikali min 1 itu kan min 3 dibagi X. Jadi ini kali ini 3, bawahnya X, jadi min 3 per X. Ini bisa kita satuin, jadi 9, 3 sama 3 kan jadi 6. Tambah 1 per X kuadrat. Ini kita ganti jadi 9 min 6 per X plus 1 per X kuadrat min, ini kaliin min 30, ini dikali ini jadi plus 10 per X ditambah 28. Langsung deh kita masukin X nya itu ganti jadi 2. Karena X nya itu diminta
2, maka ini kita ganti aja. Jadi 9 dikurang 6 bagi 2 ditambah 1 dibagi 2 kuadrat min 30 tambah 10 dibagi 2 tambah 28. Coba 6 dibagi 2 berapa? 6 bagi 2 3, 10 dibagi 2 5. Sehingga di sini tinggal sisa 9 dikurang 3 itu 6. 1 dibagi 4, terus ini min 30, nih 5 tambah 28 itu 33 kan, jadi min 30 plus 33. Berarti min 30 ditambah 33 itu kan 3 ya. Jadi di sini 6 tambah 1/4 tambah 3. Gak cukup, kesini aja ya, sorry. Jadi di sini jawabannya 6 tambah 3 kan 9. Jadi 9 tambah 1 dibagi 4 itu 0,25. Berarti jawabannya 9,25. Lumayan panjang ya. Jadi ada jenis soal yang memang cukup panjang. Terus habis itu masuk kita ke komposisi fungsi inverse dari komposisi fungsi. Inverse dari komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Saya ini juga langsung ke contoh karena inverse dari komposisi fungsi ini adalah gabungan dari inverse sama komposisi fungsi. Jadi misalnya saya punya fx sama dengan 1/x. Gx-nya itu adalah 3x min 2. Nah, tentukanlah f og inverse-nya. Caranya berarti kalian cari dulu f og-nya. Kalian cari dulu f og berarti f yang dimasukin sama g. F-nya tulis dulu 1/x. Terus x-nya harus diganti sama g. G-nya itu apa? 3x min 2. Nah, dapat bahwa ternyata FOG-nya itu adalah 1 dibagi 3x min 2. Pertanyaannya, gimana cara mencari inverse-nya? Nah, kalau sebelumnya kan saya pakai cara cepat gitu kan. Khusus untuk ini saya tambahin. Jadi sebetulnya cara cepat itu munculnya dari mana? Nah, kebetulan untuk soal jenis kayak gini kan kita gak bisa ya cari secara rumus cepat gitu. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, karena berbeda dengan jenis yang waktu itu pernah saya jelasin. Terus gimana dong? Nah, ini kita misalnya sebagai y, yaitu 1 dibagi 3x min 2. Terus abis itu, disitu kan kalau y-nya sendiri artinya y per 1. Berarti 1 dibagi 3x min 2. Kali silang. Berarti ini dikaliin y 3x min 2 sama dengan 1 kali 1 itu 1. Dikaliin jadi 3xy, ini jadi min 2y sama dengan 1. Inverse itu artinya yang asalnya y sama dengan dibikin x sama dengan, itu maksud dari inverse. Jadi sini kita bikin x sama dengan, karena yang ada x itu adalah 3xy, berarti kita bikin 3xy sama dengan 1 min 2y usir jadi plus 2y. Karena kita mencari x, berarti x sama dengan 1 plus 2y dibagi dengan tinggal sisa ini temannya 3 sama y ya. Berarti nanti artinya inverse-nya itu, nah caranya, karena ini kan masih x sama x, di sini kan y, berarti ini tinggal diganti aja sama x, berarti 1 plus 2x dibagi dengan 3x. Nah, berarti itu adalah inverse-nya. Jadi untuk khusus untuk soal yang seperti ini, berarti cara mencari inverse-nya itu dibikin x sama dengan, ya. Berbeda dengan jenis soal yang terakhir, ya, untuk jenis soal yang terakhir. Nah, itu untuk kalau jenis soal yang terakhir itu, jadi saya tuliskan ini contoh nomor 2 untuk inverse. Fx-nya adalah 3x plus 2 dibagi dengan x plus 4, sedangkan gx-nya adalah 1 min 2x. Berapakah FOG inverse? Nah, gitu ya. Berarti caranya kita tetap cari dulu FOG-nya. Berarti F yang dimasukin sama G. Tulis dulu F-nya itu apa? 3x plus 2 dibagi x plus 4. Terus x-nya diganti sama G kan, jadi 3g plus 2 dibagi g plus 4. Berarti g-nya itu adalah 1 min 2x
G yang bawah juga sama, 1 min 2X. Terus plus 4. Ini dikali pelangi jadi 3, ini dikaliin min 6X. Di sininya plus 2, di bawahnya 1 min 2X plus 4. Sehingga FOG X itu adalah min 6X. Nah, 3 ditambah 2 itu adalah 5. Terus ini jadi min 2X. Terus ini 1 tambah 4 itu adalah 5 juga. Nah, kalau ini kan bentuk akhir FOG-nya itu bentuk yang kayak gini, yang mana ini tuh ada cara cepatnya. Berarti nanti untuk mencari inverse-nya itu ya tinggal pakai cara cepet yang sebelumnya saya ajarin. Gimana caranya? 5 sama min 2X-nya tetap. Si ini dibalik ya. 5-nya jadi ke sini tapi jadi min. Ini jadi ke bawah tapi jadi plus. Nah, berarti itu hasilnya. Kalau diminta dimasukin nilainya, misalnya pada saat X-nya 1, ya tinggal dimasukin aja. FOG inverse 1 berarti min 5 dikali 1 tambah 5 dibagi min 2 kali 1 tambah 6. Min 5 tambah 5 kan 0. Min 2 tambah 6 itu 4. Berarti jawabannya 0. Nah, udah deh. Sekian mungkin penjelasan saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa nanti. Semoga uasnya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.